Perkenalkan, nama saya Febrian Saputra. Saya berasal dari Siak Sri Indrapura. Indonesia katanya merupakan salah satu negara tropis dengan lahan gambut terluas di dunia, yang mencapai 15 juta hektar. Sumatera menjadi pulau dengan gambut terluas di dunia, yang mencakup 46% di antaranya. Restorasi atau pemulihan lahan gambut yang rusak melalui budidaya nanas yang sudah dilakukan di beberapa daerah di Pulau Sumatera. Sekarang saya sedang berada di Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, tepatnya perkebunan nanas. Dan saya sempat berbicara dengan Pak Yono, pemilik perkebunan nanas, tentang bagaimana cara pengolahan nanas di tanah gambut. Sebelum itu, pemilihan bibit perlu dilakukan sebelum penanaman bibit. Nanas yang tidak sehat perlu dibuang. Bibit juga perlu dipilih berdasarkan ukuran dan asal bibit. Persiapan lahan gambut dilakukan dengan menghindari penggunaan api dan alat berat, karena kedua teknik ini dapat merusak gambut. Budidaya nanas dilakukan secara manual melalui pembersihan semak belukar dan tunggul tanaman yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tebas imas. Kemudian, lahan disemprot dengan herbisida untuk mematikan gulma. Setelah itu, dibuat jalur tanam sesuai dengan pola tanam satu baris atau dua baris. Lalu ditanami tampang atau anak nanas. Pemupukan dilakukan 2 bulan sekali. Setelah nanas sudah mencapai umur 8 bulan, dilakukan pancing buah. Dan setelah mencapai 1 tahun, nanas siap dipanen dan dikirimkan ke Jakarta. Setelah dari kebun nanas, saya mengunjungi salah satu pabrik sagu yang ada di Sungai Rawa. Sebelum sampai ke pabrik tersebut, kita harus melewati sungai yang dipenuhi bakau. Sagu dapat menjadi bahan makanan pokok alternatif sebagai bentuk diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa datang. Secara ekologis, pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya sagu sangatlah tepat, karena sagu tumbuh pada lahan gambut yang lembab, basah, hingga tergenang, menjadikannya sesuai dengan tujuan restorasi gambut, yaitu mengembalikan fungsi hidrologi ekosistem gambut untuk bisa digunakan sebagai bahan dasar panganan. Sagu dari pohonnya harus diolah terlebih dahulu menjadi pati sagu. Rupanya ada proses panjang untuk mendapatkan pati sagu. Proses pengolahan si pohon emas dimulai dengan pemilihan pohon yang layak ditebang berdasarkan ukuran dan usia. Biasanya sagu akan mulai dipanen saat berusia 8 hingga 10 tahun dengan rata-rata tinggi 10 sampai 11 meter. Setelah ditebang, batang sagu dibersihkan dari pelepah daun maupun duri-durinya. Setelah itu dipotong-potong dengan ukuran lebih kurang 1 meter. Potongan ini biasanya disebut dengan istilah tual oleh masyarakat setempat. Setelah terkumpul, biasanya tual-tual ini akan dimasukkan ke dalam sungai ataupun kanal-kanal yang sengaja digali untuk menghanyutkan tual menuju sungai ataupun laut. Baru kemudian dilakukan proses perkaitan menggunakan tali tambang. Masing-masing tual akan disatukan dalam simpulan tali, baru kemudian ditarik dengan kapal menuju pabrik ataupun bangsal. Menghapus dan memarut tual. Tual-tual sagu ini kemudian dikupas kulitnya menggunakan sebilah kapak. Dan setelah itu dipotong kembali menjadi 4 hingga 5 bagian sebelum dimasukkan ke dalam mesin parut. Pencucian sagu. Serbuk hasil parutan tadi langsung ditampung di dalam sebuah bak yang biasanya terbuat dari beton. Bak ini dilengkapi dengan sebuah kipas untuk memutar air yang dimasukkan untuk mencuci sagu. Setelah mencapai batas isi tertentu, air yang telah bercampur dengan pati sagu tadi keluar melalui sebuah pipa yang telah diberikan saringan terlebih dahulu. Pembekuan. Air yang keluar dari pipa tadi sudah merupakan sagu yang cair. Kemudian ditampung di dalam sebuah bak atau sering disebut dengan ube oleh masyarakat setempat. Setelah lebih kurang 2 minggu, air di dalam ube tadi akan membeku dan menjadi sagu basah. Proses terakhir ialah pengeringan.
Sagu basah itu kemudian dikeringkan supaya menjadi tepung sagu. Proses pengeringan itu dapat dilakukan dengan menggunakan oven atau dijemur di bawah teriknya matahari. Keberadaan gambut bagi sebagian masyarakat Indonesia dinilai masih sangat awam, meskipun tinggal dan tumbuh di atas lahan gambut. Untuk itu, dia menilai sangat penting bagi masyarakat, terutama generasi muda untuk mulai mengenal gambut sebagai bagian dari hidup mereka. Gambut merupakan aset nasional dan jika dikelola dengan baik bisa memiliki fungsi budidaya.